Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini insyaallah kita akan bahas dua kaidah. Kaidah pertama terkait dengan sebagaimana fokus dengan dunia, kita harus lebih fokus lagi terhadap akhirat. Dan kaidah yang kedua terkait dengan masalah adil dalam bermuamalah. Adapun kaidah pertama diambil dari surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah ayat 7 sampai ayat 8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini ayat 7 dan ayat 8. Yang maknanya fa idza faraghta, jika kau telah selesai. Faraghta artinya selesai. Jika engkau telah selesai dari satu pekerjaan, tentunya dari satu kegiatan, maka fansab, maka tegaklah atau bangkitlah, seriuslah, maka seriuslah atau fokuslah semakna dengan itu pada kegiatan berikutnya. Kemudian wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Dan hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penghujung dari surat Al-Insyirah. Yang surat Al-Insyirah sebelum adalah surat Ad-Duha. Kata para ulama, surat Ad-Duha terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan nikmat yang zahir, yaitu alam yajidika yatiman fa'awa, bukankah engkau dahulu yatim kemudian Allah naungi, wajadaka dhalam fahada, engkau dulu tersesat kemudian kami beri petunjuk, wajadaka ailam fa'aghna, dulu kau miskin maka Allah beri apa? Kecukupan. Ini semua nikmat-nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan nikmat-nikmat yang zahir. Kemudian Allah lanjutkan dengan nikmat-nikmat maknawi, ya, terkait dengan nikmat-nikmat hati. Kata Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu itu sehingga kau kuat dalam berdakwah, sabar ketika dihina-hina orang, ya. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah angkat dosa darimu, yaitu kami maafkan dosamu yang telah lalu maupun akan datang. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosamu itu kalau kau pikirkan akan membebani dirimu. Rasulullah SAW takut berdosa, ya. Sebenarnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim." Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku takut kalau aku bermaksiat kepada Allah, aku takut dengan azab pada hari yang sangat dahsyat. Artinya Nabi SAW merasa berat kalau melakukan kesalahan. Maka Allah mengatakan, kami telah mengangkat kesalahan tersebut. Ini dimaafkan. Yang penting kau sudah berusaha, sudah berisytihad. Kalau ada kesalahan, maka diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Kemudian kata Allah, alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat penyebutanmu, engkau dimuliakan di mana-mana. Setiap detik ada dikumandangkan azan, ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian apa? Fa idza faraghta fansab, jika kau telah selesai dari satu kegiatan, fansab, maka bangkitlah menuju kegiatan berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah engkau hanya berharap. Nah, firman Allah di sini, fa idza faraghta fansab, jika kau telah selesai dari satu kegiatan, maka seriuslah pada kegiatan berikutnya. Ini secara umum ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat yang pertama, bahwasanya kalau ini tidak salah dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jika telah selesai selesai dari kegiatan duniamu,
maka seriuslah ya. Seriuslah dalam kegiatan akhiratmu. Artinya Rasulullah SAW sebagai manusia dia punya urusan, ngurus keluarga ya, ngurus anak ya, mungkin kegiatan duniawinya. Kalau sudah selesai, fokuslah untuk beribadah. Dan tafsiran ini dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya sebagaimana seorang ketika urusan dunia dia fokus, maka untuk urusan akhirat harusnya lebih fokus. Fansab, bangkitlah untuk urusan akhirat ya. Allah menyuruh kita kalau melakukan kegiatan serius dua-duanya agar kita efisien waktu dan efisien umur, sehingga urusan dunia maupun akhirat kita serius. Bukankah dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sungguhnya Allah suka jika salah seorang dari kalian melakukan satu kegiatan an yutqinahu, dia mengerjakannya dengan profesional. Jika seorang bekerja, kerja yang baik. Kerja yang baik, dagang yang benar, kalau dia usaha yang benar, serius. Namun kalau dia sudah serius dunia dan pekerjaan sudah selesai, jangan lupa lebih serius lagi untuk urusan apa? Akhirat. Kenapa? Karena banyak orang mereka serius dengan dunia, akhirat enggak serius. Akhirat enggak serius. Belajar dunia serius, belajar akhirat seadanya. Padahal kehidupan yang lebih panjang dan abadi kehidupan akhirat. Tidak mengapa kau serius dalam urusan dunia, itu kau butuh untuk duniamu. Tetapi jangan kau lupa bahwasanya yang lebih kau seriusin harusnya urusan apa? Akhiratmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah akhirat dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Kalau kau punya harta, gunakan untuk akhiratmu. Kemudian kata Allah, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupa bagian duniamu. Enggak apa-apa, ada urusan keluarga, ada urusan pekerjaan, tapi akhirat harus lebih apa? Lebih fokus. Akhirat harus lebih fokus. Oleh karenanya ketika beribadah, seorang disuruh untuk seperti salat yang khusyuk, yang benar. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Bahkan Rasulullah SAW melarang kalau seorang salat dalam kondisi tidak khusyuk. Kata Nabi SAW, "La salata li hadratit ta'am." Tidak ada salat bagi orang yang sudah hadir makanan di depannya. Sudah ada makanan dan dia sudah lapar, kemudian dia tetap ke masjid, itu salah. Kecuali dia nggak lapar. Kalau dia nggak lapar atau makanannya ada dibuka nggak enak ya, silakan. Tapi kalau dia lapar, dia buka, dia tertarik, makan dulu. Kenapa? Dikhawatirkan dia sholat tidak serius. Dikhawatirkan ibadahnya tidak fokus. Maka disuruh makan terlebih dahulu. Demikian juga kata Nabi SAW, "Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan." Dan jangan dia sholat dalam kondisi menahan buang air kecil atau buang air besar atau buang angin. Jangan. Karena ketika itu dia beribadah tidak bakalan fokus. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Allah kalau suruh haji, Allah suruh fokus. "Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Kalau sedang haji, maka jangan bermesraan ketika sedang ihram, kata-kata yang merayu-rayu dalam sedang ihram tidak boleh. Wala fusuqa, dan jangan bermaksiat, wala jidala fil hajj, dan jangan berjidal, debat ketika sedang apa? Haji. Agar hajimu menjadi haji yang mabrur, ya. Jadi dalam ibadah harus fokus, ya. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau kita urusan dunia kita bisa fokus, kita bisa mengerahkan waktu, kita serius karena untuk kemaslahatan duniawi kita, dan itu tidak jadi masalah, itu juga perlu karena kita harus profesional dalam urusan duniawi kita. Kalau kita sudah profesional, kita efisien waktu, efisien umur, dan hasil lebih baik. Namun urusan akhirat harus lebih fokus. Fa idza faragta, jika kau selesai dari urusan duniamu, fansab, maka bangkitlah engkau untuk serius dalam urusan akhiratmu. Ya, ini jadi pertimbangan baik kita agar kita ketika menjalankan kegiatan akhirat kita ngaji yang serius ya. Jangan sambil tidur ya. Gak ada yang tidur kok ya. Ngaji jangan sambil apa? Tidur ya. Kalau sholat jangan sambil melamun ya. Serius. Baca Quran jangan sambil pegang lihat HP WA sambil baca Quran, gimana mau? Serius ya, nggak bisa lah. Kalau waktunya ibadah ya serius ya. Waktu ibadah serius. Dunia kita serius, ibadah juga serius. Ini tafsiran pertama terkait dengan ayat ini. Fa idza faragta fansab. Jika kau selesai maka seriuslah. Pendapat yang kedua,
yang disebut dengan fa idza faragtan fansab adalah jika kau selesai dari satu ibadah yang satu, jika kau selesai ibadah yang satu, maka seriuslah kepada ibadah yang berikutnya. Jika selesai dari ibadah yang satu, bangkitlah menuju ibadah yang kedua. Menuju ibadah yang kedua. Ibadah yang berikutnya. Nah, tafsiran yang kedua ini dia lebih dalam maknanya. Karena dia memaknakan bahwasanya seluruh kegiatan kita ini adalah kegiatan ukhrawi, tidak boleh kegiatan duniawi. Murni, tidak boleh kegiatan dunia murni. Ketika kita ngurus anak, ngurus istri, sungguhnya kau sedang beribadah. Jadi tidak ada dalam kegiatanmu kecuali satu ibadah menuju ibadah yang lain. Karena ibadah tidak dibatasi dengan ibadah mahdhah, tidak cuma baca Quran, salat. Ibadah maknanya luas, melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Karena Allah maka itu ibadah. Nah, untuk menjadikan segala kegiatan adalah ibadah, harus ada niat karena Allah, karena Allah. Sesuatu yang tanpa niat tidak ada nilainya. Jika seorang melakukan, misalnya dia menyenangkan istrinya, bawa jalan-jalan anaknya misalnya, atau dia belikan sesuatu buat keluarganya, hanya sekedar duniawi saja, saya sebagai orang yang baik, kemudian saya tidak niatkan karena Allah, maka dia hanyalah perkara duniawi murni, tidak ada pahala di balik kegiatan tersebut. Maka tafsiran kedua dia lebih dalam maknanya, seakan-akan tidak ada kegiatanmu dalam hidup ini kecuali ada satu ibadah menuju ibadah yang lain. Segala kegiatanmu. Itulah yang kita bisa terapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seharusnya seluruh waktu kita, seluruh umur kita adalah untuk ibadah. Perkaranya tidak sesulit yang dibayangkan, cuma pasang niat. Saya ke sana, saya kemari, saya jalan-jalan, saya beli ini, saya susah payah kerja karena Allah. Ada kewajiban yang harus saya jalankan. Saya harus ngurus anak istri. Allah membebani saya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi mereka. Atau saya kumpulkan uang untuk saya bisa umrah, untuk saya bisa haji, untuk saya bisa menghajikan kedua orang tua, untuk saya bisa sedekah misalnya. Jadi segala kegiatannya dia niatkan karena Allah. Tapi tadi harus ada niat. Segala kegiatan yang tanpa niat tidak ada ibadah. Tidak ada nilai ibadah di sisi Allah. Semua yang karena Allah ada nilai ibadah ya. Ini maknanya lebih dalam sehingga menjadikan seluruh kegiatan kita baik duniawi bernilai ibadah. Terlebih lagi dari suatu ibadah ke ibadah yang lain. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau sudah haji, beribadah haji ya Rasulullah, maka bersiaplah untuk ibadah berikutnya. Jika kau sudah tasyahud, maka siaplah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau sudah salat, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Jadi, kau dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Dan setiap ibadah yang kau lakukan tersebut, fansab, semangat ya, semangat. Jadi, kalau kita maknakan yang kedua lebih dalam ya. Ini ibadah ke ibadah yang lain. Ini yang pertama, kemudian yang kedua duniawi yang bernilai ibadah. Ke ibadah yang lainnya. Jadi maksud saya kalau yang pertama ini ibadah benar-benar ibadah mahdhah ke ibadah mahdhah yang lain. Yang kedua adalah ibadah yang maknanya umum. Ibadah dengan makna umum ke ibadah yang lain. Yang juga maknanya umum. Maknanya maksudnya tidak terbatasi dengan ibadah mahdhah saja. Artinya perkara duniawi juga bisa bernilai ibadah. Dari dua tafsiran ini, ya maksudnya kalau kita sedang habis puasa Ramadan, iktikaf malamnya serius, habis iktikaf lebaran serius, habis lebaran puasa Syawal juga serius begitu. Jadi kita beri satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Ini makna pertama. Makna kedua, semua hidup kita adalah apa?
ibadah. Semua hidup kita adalah ibadah. Mau kita sedang kerja, niatkan karena ibadah. Kita berpindah pada kerjaan duniawi berikutnya pun kita niatkan sebagai apa? Ibadah. Kerja di kantor, kita ibadah. Begitu waktu sholat, sholat serius. Habis itu kerja lagi, serius. Pulang ke rumah, ketemu anak istri, beribadah dengan ketemu dengan anak istri. Ngobrol dengan mereka, niatkan nilai apa? Ibadah. Ya, seperti itu. Jadi selalu kehidupan kita berkah. Dari sini, dari dua tafsiran ini, baik tafsiran pertama, tafsiran kedua yang lebih mendalam, menunjukkan bahwasanya seorang mukmin tidak buang-buang waktunya. Seorang mukmin tidak boleh menjadikan umurnya terbuang sia-sia. Bahkan dia ngobrol sama kawan pun dia niatkan ibadah, menyenangkan hati kawan, ketemu dia, menyenangkan dia. Ini juga nilai ibadah. Maka tidak ada waktu yang terbuang-buang. Yang sampai kita kalau ada hal yang tidak mungkin kita niatkan ibadah. Contoh, nonton film nggak mungkin kita niatkan ibadah. Bisa niatkan ibadah nonton film, nonton Korea bisa nggak? Nggak bisa. Niatkan ibadah nonton Korea, menyenangkan siapa? Nggak bisa. Suatu yang sia-sia susah, tidak bisa. Bahkan kalaupun disyariatkan perkara yang menyenangkan seperti bersenang-senang di hari Lebaran, ya, itu pun agar kita ketika habis itu semangat lagi beribadah. Istirahat sebentar supaya fokus untuk ibadah berikutnya. Seperti misal ada acara jalan-jalan sama keluarga, niatnya apa? Setelah ini kita semangat lagi. Anak-anak pun begitu, liburan kita ajak liburan untuk balik ke pondok supaya semangat lagi. Ini masih bisa, tapi kalau maksiat nggak bisa kita niatkan sebagai ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin perhatian terhadap waktunya, sehingga seluruh kegiatannya adalah ibadah sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Nah, kita bagaimana bisa menerapkan hidupku dan matiku? Berarti seluruh kegiatanku hanya untuk Allah. Saya hidup pun karena Allah, saya bekerja pun karena Allah, saya mati pun karena Allah. Maka seluruh kegiatan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah pantas akhir ayat. Allah berfirman, "Wa ila rabbika farghab." Maka wa ila rabbika ini kepada Rabbmu lah engkau berharap agar kau semua pandanganmu adalah akhirat. Mau kegiatan apa saja, ila rabbika farghab. Saya menyenangkan istri, saya berharap pahala dari Allah. Saya bekerja dengan baik, saya berharap pahala dari Allah. Saya bertetangga dengan baik, saya berharap pahala dari Allah. Saya senyum sama kawan, saya berharap pahala dari Allah. Semuanya wa ila rabbika farghab. Ini menunjukkan semua kegiatan karena Allah. Semuanya selalu kita pikirkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hadis yang menakjubkan tentang kisah seorang yang dijamin masuk surga dalam Musnad Imam Ahmad ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Tiba-tiba ada seorang dari Ansari muncul, kemudian tantifu lihyatuhu, jenggotnya masih ada basah, menetes air wudu, min wudu'ihi, qad ta'allaqana alaihi fi yadi shimal, kemudian dia sedang membawa sendalnya. Kata Rasulullah, ini penghuni surga. Biasanya Rasulullah bilang lagi, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang penghuni surga. Orang itu lagi. Hari ketiga Rasulullah SAW mengucapkan yang sama. Akan muncul penghuni surga. Ternyata orang itu juga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu penasaran, ini orang siapa sih? Apa sih amalannya? Kita nggak tahu. Ini biasa-biasa aja. Tapi kenapa disebut penghuni surga? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As kemudian dia mengatakan bersandiwara. Dia bilang, saya ada masalah dengan bapak saya. Saya tidak mau tidur sama dia. Bolehkah saya nginap di rumahmu 3 hari? Kata orang tersebut, boleh silakan. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tidur di rumahnya. Ternyata orang yang tidak pernah sholat malam. Ternyata penghuni surga ini tidak pernah sholat malam. Sama dengan antum kan? Jadi penghuni surga tidak sholat malam. Dia tidak sholat malam sama sekali. Pas ya. Hanya saja, idza ta'arra minal lail, kalau dia terjaga di malam hari, kabbarallah, zakar, langsung Allahu Akbar. Langsung dia berzikir kepada Allah. Dia tidur lagi. Setiap dia terjaga, yang dia ingat pertama kali siapa? Allah. Berarti otak dia, orientasi dia selalu apa? Akhirat dan akhirat. Ada ibadah yang dilakukan luar biasa. Kemudian setelah 3 hari, kitu ahtakiru amalahu. Kata dia, aku hampir meremehkan amalannya. Akhirnya dia bongkar kartu. Dia bilang, wahai fulan, saya tidak ada masalah orang tua saya. Cuma saya heran. Nabi bilang kamu masuk surga 3 kali. Saya ingin tahu amalanmu apa. Akhirnya orang itu mengatakan,
Dan saya lihat kok Umar itu katsira amalin. Kau tidak melakukan banyak amal soleh. Apa yang buat kau sampai derajat seperti itu? Kata orang ini, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amal kecuali yang kau lihat. Akhirnya Abdul bin Amr bin As radhiyallahu anhu kemudian pergi, falamma wallaitu nadani. Tatkala saya pergi dia panggil, wahai fulan, wahai Abdullah sini. Amalku tidak ada yang lain, itu aja, enggak ada yang lain. Malam tidak salat malam, siang tidak puasa sunnah. Sama ya? Terus kecuali aku tidak pernah dongkol sama orang dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun, ya. Itu di antara amalan hatinya. Tapi amalan yang disebutkan dalam hadis tersebut, kata Abdullah bin Amr, saya tidak berdiri salat malam, hanya saja idza ta'arra minal lail, kalau dia bangun malam dia selalu zikir kepada Allah. Dia tidak bangun salat malam, dia zikir, tidur lagi. Nanti terjaga lagi dia, astaghfirullah akbar, tidur lagi. Maksud saya, orang orientasi selalu akhirat itu luar biasa. Wa ila rabbika farghab, hanya berharap kepada Allah. Dunia sementara akan kita tinggalkan. Apapun kegiatan kita, akhirat. Saya sebentar lagi dipanggil oleh Allah. Saya sebentar lagi akan bertanggung jawab amalan saya. Apa yang sudah saya siapkan, itu selalu pikiran. Sehingga kalau kita orientasi selalu akhirat, apapun kegiatan kita, duniawi kita akan bernilai apa? Pahala. Sebagai perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia berjalan dengan seorang sahabat yang lain, satunya baca Quran melulu, sholat baca Quran. Sementara dia baca Quran ada waktunya dia tidur. Maka dia berkata, inilah ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Wahai fulan, aku ini, kata Mu'adz bin Jabal, berharap dapat pahala dalam tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala ketika aku sholat malam. Kenapa? Ketika dia tidur dia niatkan karena Allah. Nah, saya besok harus sholat malam, saya harus tidur cepat. Ketika saya harus tidur cepat untuk sholat malam, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ya. Semua yang karena Allah ada pahalanya. Wa ila rabbika farghab, maka setiap kegiatan kita di balik itu kita harus berharap karunia dari Allah dan tidak berharap yang lain. Ini ayat mengajarkan kepada kita metode hidup bahwasanya segala kegiatan kita harus bernilai karena Allah. Yang kedua, kita tidak buang-buang waktu kita. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, "Inni la amqutu an ara rajul farighan la fi amali dunya wala akhirah." Sungguhnya aku sangat benci kepada seorang lelaki yang kosong, enggak ada kegiatan. Tidak kegiatan duniawi enggak ada, kegiatan akhirat juga tidak ada. Terus dia ada, kalau tidak ada kegiatan mau serius di mana? Duduk melongo 1 jam 2 jam medsos kanan turun ketawa-ketawa sendiri. Ya, terus ngecek akun orang lain. Ini ngapain? Enggak ada, dunia enggak ada, akhirat juga enggak ada. Saya benci lihat orang seperti ini karena dia membuang-buang umurnya sementara kesempatan dia untuk punya aset di akhirat semakin berkurang. Karena kita enggak mungkin punya aset di akhirat kecuali kita punya modal untuk punya aset tersebut. Modal kita adalah umur, adalah waktu. Kalau waktu sudah kita buang-buang, kita mau bisa ngapain? Mau baca Quran harus ada waktu, mau berbakti sama orang tua harus punya waktu, berbuat baik sama tetangga harus punya waktu, berbakti kepada suami harus ada waktunya. Kalau nggak ada waktu gimana berbakti sama suami? Ngurusin anak-anak butuh ada waktu. Nah, kalau kita sendiri tidak menghargai waktu kita buang-buang, gimana kita bisa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ini sekedar peringatan bagi kita semua. Medsos boleh tapi jangan berlebihan. Medsos yang urusan dunia kita aja, berlebihan enggak usah ya. Enggak usah semua berita kita harus apa? Kita harus tahu ya. Enggak usah kita harus tahu. Yang penting-penting untuk kegiatan duniawi kita enggak apa-apa. Tapi kalau yang berlebihan daripada itu enggak usah kita baca. Enggak usah diklik. Enggak usah diklik. Kalau diklik panjang lagi, akan terbuang waktu kita 5 menit, 6 menit enggak kita sadari. Baik. Maka seorang mengomentari perkataan Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, kenapa Ibnu Mas'ud benci dengan orang seperti ini? Li'anna qu'udar rajul farighan min ghairi syughlin aw istighali bima la ya'nihi fi dinihi aw dunyahu min safahir ra'yi. Karena seorang nongkrong, tidak ada kegiatan, duniawi juga tidak, akhirat juga tidak, atau sibuk dengan yang tidak bermanfaat untuk dirinya, tidak ada manfaat tidak dapat. Dia sibuk tapi enggak ada manfaatnya. Main game aja, enggak sibuk ya. Faedahnya ada? Enggak ada ya.
Untuk dunianya enggak ada, akhirat lebih-lebih lagi tidak ada. Min safahir ra'yi, ini termasuk kegoblokan, termasuk apa? Kegoblokan. Wa sakhafatul akal, dan apa, rendahnya akal seseorang. Wastila'il ghaflah, dan dia telah dikuasai oleh kelalaian. Itulah sebabnya kenapa Ibnu Mas'ud benci kalau ada orang bengong, enggak ada kegiatan ya. Ya, enggak ada kegiatan. Ada bengong mending baca Quran. Bengong mending zikir. Kalau ngantuk ya tidur supaya bisa bangun untuk beribadah. Bukan ngantuk supaya bisa bengong lagi. Udah bengong sampai ngantuk, tidur, bangun bengong lagi. Ini gimana? Buang-buang umur. Sampai ada orang kita gimana membunuh waktu, bingung, waktunya kebanyakan, mau diapain? Mau kemana bingung? Bosan saya, boring, bete. Terus mau kemana habisin waktu? Ya, dia kebanyakan apa? Waktu. Disebutkan bahwasanya Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika dia berjalan, kemudian dia bertemu dengan orang-orang lagi ngobrol-ngobrol jagongan kelamaan, dia bilang, kalau saya bisa beli umur kalian, saya ingin beli. Saya kalau bisa beli waktu kalian, karena dia kekurangan apa? Kekurangan waktu. Banyak ulama seperti tidak sempat. Dia melakukan kegiatan, buku belum selesai udah meninggal dunia. Imam Nawawi contohnya tulis Majmu' Syarh Al-Muhadzab, enggak selesai sudah meninggal dunia. Syekh Muhammad Al-Syinqiti tulis tafsir Adwaul Bayan, belum selesai sudah meninggal dunia. Kekurangan waktu. Yang ini satunya buang-buang apa? Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Kalau punya umur fokus bangun rumah belum selesai sudah mati. Bangun ini belum tidak apa-apa dunia, tapi jangan sampai lupa bahwasanya semuanya harus untuk akhirat. Kalau tidak maka kita hanya buang-buang energi, buang-buang umur, tidak ada manfaatnya. Allah mengatakan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata." Jangan kau ikuti orang yang kami buat lalai hatinya dari mengingat kami. Kalau orang bikin kita lalai, enggak usah ikuti dia. Berteman ini ngapain kita buat lalai? Ketemu dia bikin lalai terus, ketemu dia kita malah enggak ngaji, ketemu dia kita malah ngalur ngidul buang-buang umur. Jangan ikuti orang seperti ini, ya. Kata As-Sa'di rahimahullah taala, Dallatil ayat ala anna alladhi yanbaghi an yuta'. Ayat ini menunjukkan bahwasanya yang harusnya diikuti wa yakunu imaman linnas, dan dia adalah panutan bagi manusia, manimtala qalbuhu bi mahabbatillah, orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Wa fadha dzalika ala lisanihi, dan kecintaannya kepada Allah nampak dari lisannya, pembicaraannya. Fala haja bi dzikrillah, maka dia sering berzikir kepada Allah. Wattaba'a maradhiya rabbih, dan dia berusaha mencari apa sih yang disukai oleh Allah, diridai Allah dia ikuti. Faqaddamah ala hawahu, kalau dia sudah tahu apa yang dicintai oleh Allah maka dia utamakan, dia mengalahkan keinginan dia. Hawa nafsu ini banyak, begini tapi Allah enggak mau, Allah enggak suka, dia tinggalkan. Fa hafidha bidzalika ma hafidha min waqtihi, maka dengan demikian dia akan menjaga waktunya. Orang yang tidak lalai dia pasti menjaga waktunya. Makanya orang beriman harus menjaga waktu. Orang tidak jaga waktu tidak beriman, buang-buang umurnya. Baik, lihat perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bagaimana dia menjaga waktu sehingga seluruh kegiatannya karena Allah. Dia tidak ingin waktu kosong tanpa kegiatan. Dia mengatakan dalam syairnya, "Idza haja'an nuwamu asbaltu abrati wa anshatu baitan fahuwa min ahsani syi'ri. Alaysa minal khusrani anna layaliyan tamurru bila syai'in wa tuhsabu min umri." Kata Imam Syafi'i, jika telah datang rasa kantuk pada diriku, maka aku pun kerahkan kemampuanku, yaitu mulai saya renungkan sambil nunggu ngantuk, mulailah saya bersyair, bikin syair yang bermanfaat sambil ngantuk-ngantuk, ya, sehingga saya pun membuat syair yang indah. Jadi dia pun, Imam Syafi'i sampai ngantuk pun dia apa? Manfaatkan supaya ada kegiatan sampai benar-benar tertidur pulas. Ya. Alaysa minal khusrani anna layalian, bukankah termasuk kerugian malam-malam berlalu, tamurru bila syai'in wa tuhsabu min umri, malam-malam lewat kepada diriku tanpa ada faedah, kemudian itu semua bagian dari umurku. Artinya saya tidak ingin buang umur saya tanpa ada manfaat. Saya tidak ingin buang umur saya tanpa ada manfaat. Orang kalau capek lelah bisa baca buku sirah atau baca buku apa ulama. Jadi nggak ada waktu yang dia terbuang. Nggak ada waktu yang terbuang. Kalau kita ngantuk gimana? Ngantuk ya tidur ya. Kalau para ulama tidak. Mereka ngantuk aja tidak mau nunggu-nunggu tidur, mau ngelamun ke sana kemana, enggak mau ya. Subhanallah, bagaimana saya baca apa?
sirahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari terkadang satu malam dia bangun beberapa kali. Setiap dia bangun dia tulis sesuatu. Setiap terbetik langsung dia tulis. Subhanallah. Jadi maksud saya kehidupannya penuh dengan memikirkan apa? Akhirat. Kalau dia terjaga, terbangun mikir sesuatu dia langsung apa? Tulis. Tidur lagi. Nanti terjaga mikir sesuatu tulis lagi. Sampai dalam sehari malam dia bisa bangun berulang-ulang. Kemudian dari situ siapa yang memahami ayat ini, maka dia tidak akan menunda-nunda kerjaannya, baik dalam kerjaan duniawi maupun kerjaan apa? Akhirat. Kalau mau kerjaan fokus selesaikan. Jangan nanti aja. Ya. Siapa yang menunda-nunda maka dia akan terakumulasi kegiatannya yang dia menjadi sulit untuk mengerjakannya. Nanti aja. Ya seorang jangan begitu ya. Rasa malas itu musuh, itu dari syaitan ya. Senjata sebagian salaf mengatakan nanti saja adalah senjatanya syaitan. Membuat seorang terjebak dengan kegiatan akhirnya stres kalau itu urusan duniawi. Urusan akhirat ya akhirnya dia buang-buang umur tanpa ada kegiatan sehingga dia akan menyesal ya. Dia akan menyesal. Sebagian orang punya hutang kepada Allah, dia punya hutang puasa atau mungkin hutang nazar. Dia tunda nanti saja. Terkadang bisa dia lunasi hutang tersebut, terkadang tidak. Keburu mati. Ya. Kemudian juga seorang punya kegiatan sama manusia yang lain, punya hak-hak orang, nanti saja, keburu dia meninggal sehingga hak orang tidak dia tunaikan. Ini semua gara-gara nanti saja. Kalau kita selesai urusan enak, kita tidak ngoyo, tapi kita bikin jadwal untuk menyelesaikan urusan kita. Ya. Maka hidup ini harus kita targetkan. Kalau nggak ada target, nanti kita waktu seakan-akan banyak, tahu-tahu umur kita terbatas. Ini diantara maksudnya untuk menghargai ayat ini. Bahwasanya saya pingin hidup saya ini berkah, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Kalau waktu kita terbuang-buang, maka kita akan menyesal. Apa kata seorang penyair? Idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa wa laqaita ba'dal mauti man qad tazawwada. Jika engkau pergi menuju Allah tanpa bekal ketakwaan, kemudian di akhirat kau bertemu dengan orang yang punya bekal ketakwaan. Nadimta ala alla takuna kamitslihi wa annaka lam tursid bima kana arsada. Maka kau akan menyesal. Ya, kenapa kau tidak seperti dia? Yang dia bertemu dengan Allah dengan bawa bekal yang banyak, sementara kau tidak punya bekal. Kau menyesal kenapa engkau tidak mempersiapkan diri sebagaimana dia telah mempersiapkan aset yang banyak di akhirat. Kalau udah penyesalan di akhirat maka sungguh sangat merugi. Mulai dari sekarang kita harus wanti-wanti jangan nakal. Nakal maksudnya jangan buang-buang apa? Umur ya. Jangan buang-buang umur. Tapi kita masuk pada kaidah yang berikutnya. Kaidah berikutnya adalah berbuat adil ya, berbuat adil dalam segala hal. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli." Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Untuk berbuat adil. Dalam surat An-Nahl ayat 90 ya. Tapi apa yang dimaksud dengan adil? Adil secara bahasa adalah wad'u syai' fi mawdhihi. Adil secara maknanya istilah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil tidak harus seimbang, tidak harus sama, maksudnya tidak harus sama rata, tapi adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan untuk mengetahui sesuatu adil atau tidak harus kembali kepada syariat. Semua yang
Allah tetapkan itulah adil. Semua syariat isinya adalah keadilan. Ya. Ya. Karena nanti ada yang mengatakan, kenapa Allah tidak adil? Kenapa misalnya perempuan enggak boleh begini-begini, adapun laki-laki boleh begitu-begitu. Ini bahwasanya sama tidak harus apa? Adil. Terkadang harus dibedakan. Kalau memang potensinya beda, kenapa harus disamakan? Ada orang cerdas, ada orang malas belajar, kemudian sama-sama ranking 1 ya. Enggak adil, saya sama-sama sekolah kok dia ranking 1, saya kok ranking 20. Ustaz harus adil dong. Ya sudah, maunya sama-sama ranking 1. Ya, kalau potensi beda ya beda hasilnya ya. Jadi adil itu meletakkan suatu pada tempatnya. Sebagaimana laki dan wanita, wanita ada aturannya. Dia mengikuti aturan ya, yang Allah berikan yang memang pas buat dia sebagai kodrat sebagai seorang wanita. Tidak sama dengan lelaki. Ya, lelaki punya tugas-tugas yang juga sesuai dengan kodratnya sebagai lelaki. Dari situ namanya adil adalah sesuai dengan kacamata syariat. Tapi secara umum kata adil adalah kata yang dicintai oleh semua umat. Oleh karenanya At-Tahir bin Ashur menyebutkan, dia mengatakan wal adl mimma tawatta'at ala husnihi asyara ila al-hiya wal uqul al-hakimah. Keadilan adalah perkara yang disepakati oleh syariat al-ilahiyah. Seluruh syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semua menyuruh kepada keadilan. Bahkan keadilan adalah suatu perkara yang diserukan oleh orang yang cerdas, akal-akal yang bijak. Wa tamaddaha bi di'ail qiyam bihi udhama'ul umam. Dan setiap orang yang pembesar-pembesar umat ini bangga kalau bisa berbuat adil. Tidak ada yang mencela keadilan. Orang yang zalim pun tidak akan mencela apa? Keadilan. Dia tahu keadilan suatu yang terpuji. Dan para pembesar-pembesar alam ini bangga ketika mereka bisa berbuat adil. Wasajjalu tamadduhahum ala nuqushil hayakil min kaldaniyah, misriyah, wa hindiyah. Bahkan mereka tulis prestasi mereka dalam berbuat adil, dalam prasasti yang mereka pahat. Baik suku Kaldaniyah, suku Mesir Egypt kuno maupun suku Hindia kuno, mereka tulis bahwasanya ini telah berbuat adil, raja ini telah berbuat adil, kaisar ini telah berbuat adil. Mereka bangga dengan hal tersebut. Intinya keadilan suatu yang disukai oleh seluruh manusia, ya. Yang dimana keadilan tersebut jauh dari hawa nafsu, jauh dari fanatisme. Namun tidak semua orang bisa menyerukan kepada keadilan. Tidak semua orang bisa melaksanakan keadilan. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menjalankan sifat adil dalam segala hal. Bahkan adil terhadap musuh, ya. Bahkan adil terhadap orang yang kita benci, ya. Kata Allah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencianmu kepada orang-orang kafir membuat kau tidak adil kepada mereka. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah, adillah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi seorang harus mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan fanatismenya, melakukan kesukuannya, mengalahkan rasnya, kalau demi keadilan dia harus mengalahkan semuanya. Karena Allah suka dengan apa? Keadilan. Bahkan Allah memerintahkan berbuat adil. Di antara cerita yang menarik tentang bagaimana keadilan Islam. Jadi kalau kita baca sirah tentang para sahabat, ketika para sahabat berperang kemudian menaklukkan suatu kota dari Persia, menaklukkan satu kota dari Romawi. Rata-rata yang ditaklukkan senang, dikuasai oleh kaum muslim. Mereka senang meskipun mereka bayar jizyah. Kenapa? Karena mereka merasakan keadilan. Ketika mereka dikuasai oleh Romania atau Romawi, mereka merasakan tidak ada keadilan. Dipajakin dengan sebanyak-banyaknya, kemudian tidak adil. Tapi ketika dikuasai oleh kaum muslim, meskipun mereka tidak pindah agama, mereka tahu ada jizyah yang mereka harus bayar, sebagaimana kaum muslimin juga bayar zakat. Yang kafir bayar jizyah, yang muslimin bayar zakat. Dan mereka mendapatkan hak mereka untuk hidup dengan tenang, bisa bermasyarakat, bisa berdagang sebagaimana kaum muslimin yang lain. Sehingga kita baca sejarah ketika perang-perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid bertempur melawan Persia atau melawan Romawi, banyak kota-kota yang dikuasai, mereka senang dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, seperti penaklukan Mesir dikuasai oleh Romawi di mana mereka diperbudak, ketika dikuasai oleh kaum muslimin mereka senang. Sehingga ketika terjadi perang antara kaum muslimin dan Romawi, penduduk Mesir enggak ada yang bela Romawi. Mereka nonton aja, tunggu perang kaum muslimin apa. Bahkan mereka membantu karena mereka tidak suka dengan apa yang mereka rasakan. Kalau penjajah selain muslim, kalau penjajah benar-benar mengeruk. Kalau Islam enggak. Dia kalau jajah, bukan menjajah, dia menguasai, ekspansi, maka ada hak yang diberikan kepada mereka dan mereka membayarkan jizyah sebagai ketundukan. Tapi hak mereka dapatkan. Oleh karena kenapa begitu mudah Amr bin As radhiyallahu anhu menaklukkan kota Mesir?
Karena rakyatnya selama itu dikuasai oleh Romawi ratusan tahun, tidak kuat dengan sistem pemerintahan yang mereka alami karena mereka tidak merasakan keadilan. Begitu ada alternatif lain, mereka terima alternatif ini. Dan akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam. Di antara cerita yang menarik diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq dari jalan Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau berkata, saya bacakan ya, tentang Ali bin Abi Thalib dengan seorang Nasrani. Wajada Ali bin Abi Thalib dir'ahu inda rajulin Nasrani. Ali bin Abi Thalib satu hari melihat ada seorang Nasrani membawa baju dir'a, baju perangnya. Dan Ali bin Abi Thalib tahu ini baju dia, kok baju saya ada sama dia? Perasaan saya enggak pernah jual. Dan ini Ali bin Abi Thalib statusnya sebagai Amirul Mukminin, khalifah, raja atau presiden, setingkat dengan itu. Dia sekarang statusnya sebagai apa? Amirul Mukminin. Dia lihat di antara rakyatnya yang tinggal bersama dia ada kafir dhimmi yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, membayar jizyah dan dia punya hak. Bahkan dalam Islam kalau seorang tidak kuat mencari nafkah tidak diwajibkan jizyah, dan jizyah bertingkat. Artinya Islam pun adil ketika membebani jizyah kepada orang kafir yang tinggal di bawah naungan kaum muslimin pun ada aturannya, tidak semena-mena. Nah, Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin kaum muslimin ketika itu yang menguasai ketika itu, menguasai Kufah, mendapati ada baju perang dia dipegang oleh seorang Nasrani. Maka dia pun lapor kepada Syuraih Al-Qadhi. Syuraih Al-Qadhi hakim yang terkenal di zaman para sahabat. Dia kalau nggak salah seorang tabi'in. Hakim yang terkenal adil. Maka dia pun mengadukan permasalahan kepada hakim bahwasanya, ini bayangkan ini penguasa, tidak nangkap semena-mena kemudian ambil itu direk. Dia bilang saya dapati direk saya ada pada seorang Nasrani. Dia laporkan. Akhirnya didatangkanlah orang Nasrani tersebut untuk disidang di depan Syuraih Al-Qadhi. Syuraih menyidang antara Ali bin Abi Thalib dengan apa? Rakyat jelata. Faja'a Aliyun hatta jalasa ila jambi Syuraih. Ali pun datang kemudian duduk di sisi Syuraih. Syuraih kan anak buahnya. Dia pada khalifah. Syuraih salah satu anggota hakim yang ada di situ. Maka Ali berkata radhiyallahu anhu, ya Syuraih, lau kana khosmi musliman ma jalastu illa ma'ahu lakinnahu nasrani. Mohon maaf saya tidak duduk bersama dia. Seandainya khosmi musuh saya ini, sengketa saya ini, lawan sengketa saya ini adalah seorang muslim, saya akan duduk berdua di depan engkau wahai. Kalau tapi dia seorang Nasrani, ya, sehingga saya tidak mau duduk di samping dia. Ya. Intinya, kemudian Ali berkata, "Hada dir'i, lam abi wa lam ahab." Wahai Syuraih, wahai Qadhi, sungguhnya dir' yang dibawa oleh Nasrani tersebut adalah milikku. Saya tahu tanda-tandanya, saya tahu ini milik saya lah. Dan saya tidak pernah menjualnya dan saya tidak pernah menghadiahkannya. Kok tiba-tiba ada sama dia? Saya tidak pernah menjual dan saya tidak pernah memberi hadiah pakaian ini kepada atau baju perang ini kepada orang lain. Berarti itu milik saya. Maka Syuraih berkata kepada Nasrani tersebut, "Ma taqulu fima yaqulu Amirul Mukminin?" Wahai si fulan, apa komentarmu terhadap apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin, khalifah? Dia bilang itu punya dia. Kata Nasrani berkata, "Madira ila dir'in." Enggak, ini milik saya. Bukan milik siapa? Amirul Mukminin. Ini milik saya. Wa ma Amirul Mukminin indi bikadzib. Tapi dia baik, dia bilang, "Ini milik saya, tapi saya tahu Amirul Mukminin bukan pendusta, tapi ini milik saya." Saya tahu dia tidak pendusta, tapi ini milik apa? Saya. Faltafata Syuraih ila Ali. Akhirnya sang hakim Syuraih nengok kepada Ali. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hal min bayyinah, kau punya bukti itu milikmu? Kau ngaku-ngaku itu milikmu, ada bukti enggak?" Fadhahika Ali. Ali pun tertawa. Kata dia, "Asaba Syuraih, benar, kau sudah menjalankan sunnah Nabi. Harus tanya saya ada bukti atau tidak." Kata Ali, "Saya tidak punya bukti." Faqadha biha li Nasrani. Akhirnya Syuraih menetapkan itu dir milik sang Nasrani. Perhatikan kondisi bagaimana keadilan yang berlaku di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak semena-mena mentang-mentang saya penguasa kemudian saya tinggal ambil, apalagi dia orang kafir saya tinggal nyaplok apa urusan dia. Ya, nanti urusan di akhirat orang ini punya saya kok. Dia enggak begitu. Kemudian sang hakim pun ketika berhukum dia tidak ketakutan. Sudah, ambil aja Pak. Enggak. Dia tenang aja, kamu mana buktinya? Enggak ada, sudah ambil dia. Maksudnya berarti bagaimana sang penguasa memberi leluasa kepada sang hakim untuk berhukum dengan hukum Islam yang ada. Kalau ada orang ngaku harus punya bukti.
Kalau nggak punya bukti nggak bisa. Kalau nggak, semua orang kan itu ini saya, itu rumah saya, nggak ada bukti, asal ngaku-ngaku aja. Ya. Maka ketika Ali ditanya mana buktinya, Ali tertawa, ya sudah, memang saya nggak ada buktinya. Maka dia pun tertawa, dia berkata, asaba Syuraih, kamu sudah benar. Ya, kasih dia ada. Subhanallah, Nasrani ini akhirnya diputuskan itu milik dia. Qala famasya khutan summa raja. Kemudian dia berjalan, Nasrani keluar, kemudian dia balik lagi. Setelah dia pergi, dia balik lagi. Kemudian dia berkata, ama ana fa asyhadu anna hadhihi ahkamul anbiya. Adapun saya ngaku ini adalah hukumnya para nabi. Tidak mungkin ada hukum kecuali seperti ini, kecuali hukumnya para nabi. Amirul Mukminin qaddamani ila qadhihi. Subhanallah, bagaimana Amirul Mukminin mengangkat urusan ini kepada hakimnya. Yaqdi alaih, kemudian hakimnya tidak membela dia, malah membela apa? Musuh sang Amirul Mukminin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia masuk Islam. Dia bilang, adira wallahi diruka. Demi Allah ini milik kamu, bukan milik saya. Dia ngaku, ini milik kamu. Kok bisa? Ittaba'tul jaysh wa anta muntaliqun ila Siffin. Waktu kau sedang berangkat dengan pasukanmu ke daerah Siffin, yang terjadi perang Siffin, maka saya mengikuti pasukanmu. Fa kharajat min ba'irika al-awraq, kemudian tiba-tiba itu bajumu jatuh dari ontamu. Ya. Itu baju itu jatuh dari onta, maka saya ambil. Ya, saya ambil itu memang milik Anda wahai Amirul Mukminin. Dia ngaku. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Ama idza aslamta fahiyalaka." Karena kau sudah masuk Islam, ambil aja. Ambil aja. Akhirnya kata Sya'bi, sang orang tabi'in yang meriwayatkan kisah, dia berkata, "Fa akhbarani man ra'ahu." Maka ada orang yang melihat orang ini mengabarkan kepadaku, yuqatilul khawarij ma'ali yauma Nahrawan. Setelah itu dia ternyata serius Islamnya, bahkan dia ikut pasukan Ali bin Abi Thalib untuk memerangi orang-orang apa? Khawarij. Artinya baru masuk Islam langsung berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang Khawarij. Lihat bagaimana keadilan diterapkan di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan bagaimana indahnya syariat Islam. Saya katakan tadi, ya. Kita mungkin baca sejarah tentang perang-perangan, wajar karena dulu kaum muslimin juga diintimidasi oleh Persia, oleh Romawi. Ketika mereka membalas, akhirnya mereka bisa ekspansi. Dan ketika mereka ekspansi dengan mudah diterima. Kenapa mudah diterima? Karena daerah-daerah tersebut merasa terzolimi selama ini. Ratusan tahun mereka dizolimi. Ketika masuk Islam, mereka senang. Tidak apa-apa kita ikut kaum muslimin. Tidak perlu masuk agama Islam, tapi mereka senang. Sehingga mudah. Sehingga Islam berjaya ketika itu mudah diterima oleh kota berikutnya, karena mereka sudah jemu, sudah muak dengan pemerintahan Romawi atau Persia yang selama ini hanya berbuat zalim kepada rakyatnya. Islam membawa keadilan. Coba lihat penjajahan yang dilakukan oleh orang kafir. Coba lihat. Apa yang terjadi? Dirauk habis-habisnya, tidak? Kita berapa tahun dijajah? 350 tahun. Ini cuma 3,5 abad. Tapi bagaimana disiksa, kerja rodi, Romusa, apa segala macam-macam istilah yang sudah kita lihat. Islam tidak begitu. Islam tidak demikian. Karena keadilan yang ditawarkan atau diberikan Islam kepada manusia. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka benarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Ma'idah ayat 8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum buat kalian tidak adil. I'diluhu aqrabu littaqwa. Adilah itu lebih baik pada ketakwaan. Di antara keadilan yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mau kita terapkan nih. Yang pertama, di sini disebut oleh penulis al-adl baina ma'az zaujat. Adil di antara istri-istri. Meskipun antum tidak terapkan, tapi saya cuma bacain aja. Al-adl ma'az zaujat. Adil bersama istri. Ini perkara bukan perkara yang ringan, perkara sangat apa? Berat, ya. Ini bukan omong kosong, beneran ya. Ini perkara jangan coba-coba kalau enggak punya kemampuan, ya. Betapa banyak orang masuk kemudian menyesal. Saya ada kenal seorang, dia sempat bangga dengan ketemu saya, ngobrol, saya sudah punya sekian istri. Tidak lama kemudian dia ngobrol sama teman saya. Dia tidak ngobrol sama teman saya. Dia bilang, kalau seandainya waktu bisa kembali, saya pingin satu aja kan. Ini benar ini. Kalau seandainya waktu bisa kembali, saya pingin apa? Satu aja. Sama saya dia bangga ketemu yang orang awam. Kalau bisa kembali ini satu aja. Ya, karena nggak gampang. Artinya kalau kita mau asal-asalan bisa, tapi kalau mau sesuai dengan syariat tidak mudah. Maka syariat poligami, syariat mulia, namun tidak semua orang bisa menerapkannya. Yang sudah terlanjur qadarullah, berjuang. Yang belum, jangan asal coba-coba ya. Jangan asal coba-coba. Itu alasan untuk takut, enggak apa, enggak ada masalah. Baik.
Karena kalau tidak adil, maka akan miring pada hari kiamat. Man kanat lahum ra'atani famala ila idahuma jaa yaumal qiyamati yasyukkuhu ma'il. Siapa yang punya istri lebih dari satu kemudian condong kepada salah satunya, datang hari kiamat badannya apa? Miring. Ini perkara yang memalukan. Allah tampakkan dipermalukan di padang mahsyar sebelum di akhirat, sebelum di hukuman ya maksudnya di neraka. Baru di padang mahsyar sudah dipermalukan. Loh, kamu kok miring? Allah qadarullah. Kamu enggak tahu sih itu lah. Kok miring? Tapi kalau adil tegak aja, tenang aja. Tapi kalau miring, maka contohilah Rasulullah SAW dalam menghadapi istrinya yang 9, bagaimana beliau adil di antara istri-istrinya. Adil, benar-benar adil ya. Benar-benar adil. Dan benar banyak contoh keadilan yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara majal atau ranah kita berusaha menerapkan keadilan bagi seorang yang punya istri lebih dari satu, dia harus adil. Karena saya ngobrol sama kawan yang sudah lama poligami, ada kawan datang sini orang Arab, dia punya anak. Saya bilang anak antum berapa? Kalau nggak salah dia bilang laki-laki 10. Yang perempuan banyak lagi. Dia bilang, ya Firanda, poligami itu ya ada kesenangan tapi lebih berat pada pertanggungjawaban. Kesenangan ada tapi lebih berat kepada pertanggungjawaban. Seorang diberi harus punya pertanggung jawab besar, ngurus 2 keluarga, ngurus anak-anak, bagaimana bisa, bukan asal-asalan ya. Nikah pergi itu. Tidak demikian yang dimaksud dalam membina keluarga. Oleh karenanya bersikap adil terhadap istri bukan perkara yang mudah ya. Jangan menyesal setelah berbuat ya. Mending menyesal sebelum berbuat. Yang kedua di antara keadilan yang mungkin terapkan, mungkin ini bisa antum terapkan semua yang istrinya cuma satu, adil terhadap anak-anak. Adil terhadap apa? Anak-anak ya. Harus kasih sayang kepada anak-anak semua, tidak boleh pilih kasih satu dicium-cium yang lainnya enggak. Semuanya harus disayang. Satu diberi hadiah, semuanya diberikan apa? Hadiah. Satu diperhatikan semua. Anak-anak punya kecemburuan yang tinggi. Anak punya kecemburuan yang tinggi. Mereka masih kecil, mereka ada potensi untuk cemburu. Maka seorang tidak boleh menampakkan meskipun dia hatinya mungkin condong kepada salah satu anaknya mungkin lebih cerdas, lebih mungkin lebih nurut, lebih alim, dia ada kecemburuan, tapi dia harus adil terhadap anak-anak. Ya, tidak boleh dia menampakkan sikap yang berbeda satu dengan yang. Kalau dia cium semuanya dicium. Kalau semuanya satu dipeluk semuanya juga dipeluk. Satu dibelikan baju semuanya dibelikan apa? Baju. Ya sebenarnya satu diajak ngobrol semuanya diajak ngobrol. Jangan sampai ada satu yang kalaupun dia ada keperhatian kepada salah satunya dia harus jelaskan kenapa. Saya dapati kasus ada bersaudara cemburu kepada adik mereka atau kakak mereka, cemburu karena ibunya terlalu perhatian, sayang, selalu dibela-bela. Kakaknya ini dibela-bela. Setelah diteliti, ternyata ibunya bela-bela karena ini kakaknya sakit. Ada mungkin dianggap kejiwaan oleh ibunya sehingga ibunya selalu bela apa? Kakaknya. Ada sebab. Tapi orang tua harus jelaskan kalau dia ini kakakmu karena begini, maka ibu begini. Kalau dia enggak jelaskan, anak-anak akan menduga-duga. Dibela terus. Maksudnya kalaupun ada sikap yang harus memberikan perhatian lebih kepada salah satu, maka harus dijelaskan pada anak-anak. Kalau tidak, maka repot, mereka akan cemburu. Saya aja ketika saya punya anak Habibah, kemudian saya gendong-gendong, saya cium-cium, kakaknya Zainab yang sudah lebih besar cemburu. Dia bilang, Abi kenapa cium-cium Habibah terus? Zainab kok enggak dicium-cium? Dia ungkapin, dia ngomong. Masih kecil-kecil juga, tapi jaraknya agak jauh. Zainab lahir tahun 2008, Habibah 2011, beda 3 tahun. Maka saya jelaskan, Zainab, kamu dulu waktu kecil juga habis cium-cium, kamu udah besar sekarang enggak? Oh gitu, ya udah selesai. Yang penting ternyata, coba kalau dia enggak bilang, dia akan pendam kan? Kalau dia pendam, dia akan dongkol. Tapi ketika dia ungkapin, saya jelasin, selesai urusan. Maksudnya potensi kecemburuan anak itu ada. Ya. Maka seorang berusaha adil di antara anak-anak. Ya. Kalau antum kawin lagi, kembali lagi katanya. Ini maksud saya sebagai pertimbangan. Kalau antum punya anak dari istri yang lain, antum harus adil. Anak-anak jangan sampai yang ini disayang, ini kurang disayang. Ini lebih nyaman, yang ini tidak nyaman. Repot nggak? Saya bisa antum punya istri 2, satu hidupnya nyaman, satunya hidup sengsara. Yang satunya lihat kakak-kakaknya hidup nyaman, kira-kira dia cemburu kalau besar nggak?
Cemburu. Meskipun dia tidak ungkapkan. Kata dia, bapak ternyata kurang ajar. Meski dia diam-diam ya. Oleh karenanya adil. Pendapat yang lebih kuat terhadap istri-istri masalah nafkah tidak harus adil. Yang penting semua dipenuhi kewajibannya. Tapi anak-anak harus adil. Kalau satu diberi hadiah, semua diberi hadiah. Jadi antum gini-gini. Oh, nggak jadi deh. Jadi kemudian juga di antara keadilan, ranah keadilan yang bisa kita terapkan adalah keadilan dalam menilai seseorang. Terkadang kita karena benci, kita kemudian menilai dengan berlebihan. Oh, orang ajar. Kita ada hasad sama dia, dengki-dengki, kita tidak adil dalam menilai. Dalam menilai kita harus adil. Lihatlah bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika memaparkan tentang pendapat-pendapat firaq, maka dia adil. Memang ini begini, ini kelebihannya begini. Meskipun dia dimaki-maki oleh firqah tersebut. Ini begini, kelebihannya ini, kekurangannya. Dia adil, dia menyampaikan dengan sebagaimana yang ada. Ketika dia menyebutkan pendapat suatu kelompok, dia tidak lebih-lebihkan. Begitu dan saya cek ya. Makanya risalah saya risalah magister tentang Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah menukil tentang perkataan ahlul bid'ah, mereka begini, dia tidak tambah-tambahin. Ketika saya cek memang begitu, benar seperti itu, tidak ditambah-tambahin. Tidak ketika kita benci sama orang kita tambah-tambahin, oh dia begini padahal enggak benar, kita enggak ngomong gitu. Seperti sebagian orang yang nuduh kita yang tidak. Katanya Salafi tidak boleh bersalawat. Salafi melarang ziarah kubur. Ini subhanallah. Ya. Salafi bikin madhab yang kelima. Tuduhan-tuduhan yang Salafi mengkafirkan kaum muslim. Ini yang benar aja ya. Maksudnya jangan kalau kau benci kepada satu kaum jangan apa? Jangan tidak adil. Kita pun misalnya tidak suka sama Yahudi Nasrani, ketika kita mengungkapkan pendapat mereka sesuai dengan yang mereka ungkapkan, tidak boleh kita lebih-lebihkan. Tidak boleh kita lebih-lebihkan. Maka dalam menilai suatu pendapat, suatu pemikiran, maka seorang harus menyampaikan dengan keadilan. Ini di antara ranah keadilan yang bisa kita lakukan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa tahalla bil insafi afkhar hullah zinat bihal a'taf wal katifani. Berhiaslah dengan sikap adil, itu adalah perangai yang indah ya. Perangai yang terindah ya. Dengan demikian tubuhmu dihiasi dengan sifat adil tersebut. Wa ta'arra min thawbaini man yalbasuhuma yalqar rada bimadammatin wa hawanin. Dan bersihkanlah dirimu dari dua pakaian. Siapa yang memakai dua pakaian tersebut, maka dia akan mendapati kehinaan dan kerendahan. Dua pakaian tersebut jangan kita pakai apa? Thawbun minal jahlil murakkabi fawqahu thawbut ta'assubi bi'satis thawbani. Pertama, pakaian kebodohan, jahal murakkab. Sok tahu padahal tidak tahu, menilai padahal salah menilai. Jangan. Dan lebih daripada itu, fanatisme. Kalau sudah fanatis, semua yang bukan golongannya pasti apa? Salah. Yang semua yang selain golongannya dianggap musuh. Ini tidak benar ya. Kita harus adil. Kalau itu benar-benar. Orang iblis pun kalau pas ngomong benar, kita bilang benar. Iblis kalau bilang benar-benar. Bukankah ketika iblis, setan mengajarkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kalau kau mau tidur baca ayat kursi. Kemudian Abu Hurairah lapor kepada Nabi. Kata Nabi, shadaqaka. Dia lagi jujur waktu itu. Meskipun dia pendusta. Tapi Rasulullah jujur. Rasulullah bilang dia lagi jujur. Artinya Rasulullah sebutkan. Dia lagi apa? Jujur. Karena ini lagi jujur nih. Setan ya. Nggak boleh kita, dia nggak pernah jujur, itu pasti ngawur. Nggak bisa juga ya. Jadi kita harus insaf, adil dalam menilai. Kemudian di antara adalah adil dalam beribadah. Adil dalam beribadah maksudnya apa? Sesuai dengan ada porsinya. Jangan kita berlebihan pada suatu porsi, kita menumbalkan porsi yang lain. Ini selalu sampaikan hadis Salman Al-Farisi tentang Abu Darda yang dia terlalu semangat untuk puasa sunnah, solat malam sehingga kurang perhatian terhadap apa? Istrinya, kurang istirahat. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Salman dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Allah punya hak. Wa li jasadika 'alaika haqqan, tubuhmu juga punya hak untuk istirahat. Wa li zawrika 'alaika haqqan, tamumu juga harus kau jamu, ya. Wa li ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak untuk kau gauli, untuk kau mesrai. Jangan sampai seorang fokus pada satu ibadah menumbalkan ibadah yang lain. Itu tidak boleh. Harus adil dalam ibadah, masih ada porsinya. Kemudian juga al-adlu fin nafaqat, adil dalam nafkah ya. Maka seorang ketika beri nafkah harus adil ya. Jangan berlebihan sehingga akhirnya menumbalkan hak keluarga, misalnya dia bersedekah berlebihan sehingga menumbalkan hak keluarga, hak orang tua misalnya, maka tidak boleh. Tapi demikian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.